Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وطواف الوداع لغير حائض ومكي storing suara itu illam yufariq makkata ba'da hajjihi wa ramyu ila jumratil aqabati ba'da intisafi lailatin nahri sab'an wa illal jumarati salati ba'da zawali kulli yawmin min ayyami tashriq sab'an ma tartibin bainal jumarati bihajarin ay bima yusamma bihi walau aqiqan aw baluran. Wajib haji keempat tawaf wada bagi selain orang yang haid dan orang Makkah yang tidak akan keluar Makkah seusai hajinya. Wajib haji kelima melontar jumrah Aqabah 7 kali setelah habis tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah, dan juga melontar 3 jumrah masing-masing 7 kali setelah zawal di setiap hari tasyrik dengan tertib di antara 3 jumrah tersebut, sekalipun batu akik atau permata balur, asal batu ya. Walau taraka ramya yaumin tadarakahu fi baqi ayyami tasyrik wa illa lazimahu damun bitarki salasi ramayatin fa aktsara. Apabila pada suatu hari tidak melakukan pelontaran jumrah sedangkan belum berangkat ke Makkah, maka wajib menambalnya pada hari-hari tasyrik berikutnya. Kalau tidak, maka wajib membayar dam sebab telah meninggalkan melontar 3 jamrah atau bahkan lebih. Wa qala wa tujbaru ayil wajibati bidamin wa tusamahdi ab'adan. Kewajiban haji bisa ditambal dengan dam. Kewajiban ini disebut juga dengan sunnah ab'ad. Jadi kalau kewajiban masih ditambal dengan dam, tapi kalau rukun tak bisa. Rukun haji 1 ditinggal maka habis secara keseluruhan. Nah, sama ketika rukun itu orang pergi haji mati di Arafah atau di Mina, belum tawaf sa'i lagi, maka belum kelar. Hadis Nabi berkatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Ya, tapi rukun haji itu kan 6. Nah, tak sempat tawaf maka tahun depannya mesti badal hajikan namanya. Tersebut mesti diperhatikan hal-hal yang dilakukan orang para jamaah kalau tidak terangkan masalah pula bagi mereka. Wa sunanuhu ayil haji, sunnah haji. Ghuslun patayammumun li ihramin wa dukhuli Makkah walau halalan bidul quwah. Sunnah mandi atau tayammum jika tak bisa mandi untuk ihram, dan juga untuk memasuki Makkah sekalipun belum mulai ihram di Dzituwa. Nah, Dzituwa ini jarang jemaah tahu, kadang ustaz tak tahu juga. Dzituwa ini adalah sekarang ini ditempatkan di Mustasfa Wiladah dekat Jarwal namanya. Itu di situ ada Dzituwa, itu ada satu bir itu artinya telaga. Nabi kalau dia mau umrah atau haji dia mandi di
di situ Bi'rul Tuwah namanya ya. Nah, itu penting sejarahnya diketahui bagi yang berangkat tersebut itu, supaya dapat hal-hal yang tertinggal dia tahu dengan masalah tersebut. Wa wuquf bi Arafah ashiyataha bi Muzdalifah wa li rami ayyamit tasyrik, dan sunnah juga mandi wukuf Arafah pada sore harinya, mandi wukuf Muzdalifah, dan mandi melempar jumrah pada setiap hari tasyrik. Itu mandi sunnah semuanya ya. Jadi kalau tak bisa mandi tayamum, nah tayamum tidak macam mandi. Tayamum itu cuma alat darbaini, wajah, tangan sampai siku, itu saja ya. Wa qala wa tatayyubun fil badani was-sawbi walau bima lahu jirmun qubailahu ayil ihrami wa ba'dal ghusli wa la yadhurru istidamatuhu ba'dal ihram walan tiqaluhu bi'araqin. Waqala sunnah memakai harum-haruman pada badan dan pakaian sekalipun memakai benda padat dan pengharum yang dilakukan menjelang ihram setelah mandi sunnahnya, dan tidak mengapalah jika harum-haruman tersebut masih ada hingga selesai ihram atau mengikuti keringat mengalir. Jadi jangan dipakai di pakaian. Nah, di badannya itu dipakai minyak wangi. Kalau di pakaian kita pakaikan ihram lembar itu, nanti kalau pas wangi di ihram itu kita berniat labbaik Allahumma hajjan atau umratan, kita pakai ihram, di kain ihram kita pakai, kita buka kain ihram itu kita mau mandi, tidak boleh lagi dipakai kain ihram itu karena memakai minyak wangi. Anda kalau pakai itu berdosa. Yang kedua bayar denda, paksa beli kain ihram yang lain. Salah satu muharramatul ihram itu adalah tatayyubun, memakai harum-haruman apabila sudah berniat. Belum kalau sebelum berniat ya. Wa qala wa talbiyatun. Nah, dan baca talbiyatus sunnah itu simbolnya haji atau umrah itu. Apa dia? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biasa orang kalau bacakan labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, biasa kalau kita baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa man labbaik ana muqimun ala ta'atik. Sunnah membaca talbiyah itu ya, lambang haji dan umrah itu ya. Jadi bahasa kitanya, oh Allah, benar-benar ku sambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Ku sambut panggilanmu, sesungguhnya pujian, kenikmatan dan kerajaan adalah bagimu. Jua tiada menyekutu bagimu. Nah, mana ku sambut apa? Ku sambut panggilanmu adalah kami bersedia taat kepadamu. Itu mana labbaik itu ya. Wa qala wa yusannu al-iktsaru minha. Sunnah memperbanyak ya membaca talbiyah itu dalam perjalanan. Makanya orang kalau ke Mekah mau umrah atau haji membaca talbiyah. Kalau ke Madinah baca salat Nabi sepanjang jalan terus ya, Allahumma shalli ala Muhammad paling tidak. Nah, kalau ke Mekah membaca talbiyah itu ya. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa su'alul jannati wasti'adatun minan nar ba'da takrir talbiyati salatan. Sunnah banyak-banyak membaca talbiyah, salawat Nabi, mohon syurga dan berlindung dari neraka setiap habis mengulangi talbiyah sebanyak 3 kali. 3 kali baru berkata Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha. Ya, wa ma yuqarribuna ilaha min qaulin aw fi'lin al amal. Itu setidaknya ya.
Wa tastamiru talbiyatu ila rambi jumratil aqabah. Kesunahan talbiyah berjalan terus sampai waktu melontar jumrah aqabah. Itu orang pergi haji. Ya, Arafah, Muzdalifah, Mina melontar aqabah 7 batu. Nah. Lakin la tusannu fi tawafil qudumi was-sa'i ba'dahu liwurudi adhkarin khassatin fihima. Tapi tidak sunnah dibaca sewaktu tawaf qudum dan sa'i yang dilakukan sesudahnya karena telah ada zikir-zikir khusus yang dibaca di sini. Jadi kalau orang haji tamattu umrah dulu baru haji, itu namanya tawaf umrah. Kalau orang haji ifrad, haji dulu baru nanti baru dia umrah, itu namanya tawaf qudum. Jadi labbaik Allahumma hajjan, dia masuk ke Mekah, dia tawaf juga sa'i juga. Tapi tawaf qudum, tawaf selamat datang, sa'i rukun. Nanti dia kalau sudah pergi haji, dia pakaian ihram, yang qudum yang ifrad tadi ke Arafah, Muzdalifah pakai itu, melontar baru tersebut itu. Boleh dia buka pakai pakaian biasa, kemudian ke Mekah dia cuma tawaf, tak sa'i lagi. Karena sa'i didahulukan, itu namanya haji ifrad. Kalau tamattu tidak, dia 2 kali tawaf, 2 kali sa'i. Umrah pertama tawaf sa'i, haji juga tawaf sa'i. Tuh orang belajar mesti tahu tuh tentang hal-hal manasikal haji wal umrah tersebut itu dalam perjalanannya. Wa tawafu qudumin li'annahu tahiyatul baiti, sunnah tawaf qudum karena berlaku sebagai penghormatan Baitullah. Tawaf qudum tuh ya, jadi kalau kita masuk masjid itu tahiyatul masjid. Ya, makanya orang ketika masuk ke tanah haram itu, ketika lewat tuh kadang di bentuk Quran itu kayak hal besar, apa dia bilang Allahumma, ya itu dikatakan inna hadza harama haramuka wa amnuka ya Allah, faharrim ya Allah lahmi wa dami wa mukhi wa sya'ri minan nar. Itu dia katakan banyak doa-doa tersebut itu dikumandangkan tersebut. Allahumma inni ji'tuka min biladin ba'idatin wa sa'itin katsiratin musyfiqina ilaik. Ya Allah, aku datang dari tempat yang jauh ya Allah, dengan dosa bermacam kulakukan datang kepada Engkau ya Allah. Tuh tentang hal-hal tersebut itu banyak doa-doa kumandangkan tersebut itu. Jadi kita berdosa kalau masuk ke tanah haram Makkah itu tidak melakukan umrah atau berhaji, bukan lewat-lewat begitu saja. Kecuali orang pedagang, orang yang ngurusin orang sakit, mungkin ambulan, urusan polisi itu sana sini tidak dikenakan seperti itu, karena mengurus orang itu sama dengan orang itu sendiri. Ngurus orang sakit sama sakit juga. Itu beda masalah hal-hal, maka diperhatikan. Wa inna ma yusannu li hajin aw qarinin dakhala Makkah qabla al-wuquf wa la yafutu bil julusi wala bit ta'khiri. Naam, yafutu bil wuquf bi Arafah. Sunnah tawaf qudum karena berlaku sebagai penghormatan terhadap Baitullah. Hanya saja sunnah dilakukan oleh orang haji atau qiran. Haji qiran yang datang ke Makkah sebelum menunaikan wukuf. Kesunahannya tidak hilang lantaran telah duduk dalam masjid atau diakhirkan pelaksanaannya, tapi kesunahannya hilang lantaran telah wukuf di Arafah. Ya, karena wukuf di Arafah adalah rukun. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Waqala wa mabitu bimina wa mabitun bimina lailata Arafah. Sunnah bermalam hari di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kalau kita kan kadang 9 Dzulhijjah sudah di Arafah, semakin banyak manusianya. Ya, orang rata-rata 9 itu sudah rata-rata di Arafah semua, kecuali Naples itu kadang 9 pagi baru dia berangkat. Nah, seperti itu kalau kita taruwiyah itu kita hari 8 itu di Mina dulu. Nanti ketika
terbit fajar hari ke-9 baru kita masuk ke Mekah sebelum zuhur itu. Nah, ini kita kan diatur, tidak bisa semua kita. Dulu sedikit haji, sekarang padat. Nah, itu dan lagi tidak tahu dalam perjalanan, ikut sajalah. Itu kalau cari sunnah nanti menghilangkan daripada kewajiban atau kefarduan sayang tersebut itu apabila dilakukan. Ada lagi? Nah, bacakan dulu. Ini orang banyak bertanya. Kalau bulan Haram Safar banyak kisahnya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ayam yang digigit musang, tapi ayamnya masih hidup, apakah halal dagingnya kalau disembelih? Kenapa tidak? Musang itu halal. Saya kasih bahasa sama kau ya. Ya, as-sa'lab itu ya di kitab kamus juga Marbawi, kitab Muhid, Munjid itu binatang halal, musang. Tapi coba-cobalah kau makan musang. Terlewat kau ini bilang tak ada makan musang kau bantai. Ya. Ini kan musang nyamplok ayam. Luka tuh ayam maksudnya kan? Ayamnya hidup. Mau dipotong tak masalah. Kalau ayamnya digigit anjing masih hidup kan nanti dipotong. Ya, dipotong dulu ayamnya baru dipotong. Baru dia diiris yang kena itu jangan. Ketika kalau dia hidup kau iris. Nah, paham dah tuh? Itu saja. Sedangkan orang kadang-kadang berburu itu anjing sudah terlatih, lempar sama dia, baca bismillah, tancap sama dia, kan jatuh tuh karena tembak dari atas umpama jatuh, ada anjing yang ngambil gigitnya kan ternyata masih hidup. Kalau kau tak potong mati dia tidak halal, tapi kalau dia datang mati sudah ya halal. Dimana gigit anjing itu dipotong ya, ngerti tak tuh? Jangan pula anjing gigit kau pula gigit anjing. Itu tadi jelas. Apalagi yang gigit musang, ta'lab itu macam henna. Henna itu kan kalau di Arab makan biasa, tapi itu berkelahi sama singa, berani dia. Kalau dia 4 ekor belawannya singa itu ada henna kan, wah itu jago. Tapi aku bagaimana sekarang di Arab berani makan henna itu, ketemu ini mirip anjing lah besarnya. Nah, henna namanya ya, ada kan? Iya. Nah, baca ada lagi ya, baca ya, orang bacakan saja apalah. Ada pertanyaan yang lain yang kemarin ada masih dijawab ya. Alhamdulillah. Nanti kode Ustaz kalau ada ya. Wa qala wa mabitun bi Mina lailatul Arafah, sunnah bermalam hari di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. 9 Dzulhijjah itu pada 9 Dzulhijjah itu kan belum lagi wukuf, karena harinya 9 itu baru wukuf. Kalau kita 9 itu sudah di Arafah semua tuh pada yang di atas, karena memang manusianya banyak, tak bisa tersebut masing-masing ya. Wa wukufun bi jam'in al-musam al-an bil masy'aril haram, sunnah melakukan wukuf di jama' yaitu yang sekarang ditamakan dengan masy'aril haram. Wa huwa jabalun fi akhiri Muzdalifah fayadhkuruna fi wuqufihim wa yad'una ilal isfari mustaqbilinal qiblata lil ittibai. Ialah bukit di tepi daerah Muzdalifah, maka di waktu wukuf ini hendaklah berzikir dan berdoa dengan menghadap kiblah hingga malam hampir terang kembali sebagai ittiba, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di Quran ada surat Baqarah, setelah dia ada apa kata Allah, summa afidhu min haitsu afadhan nas wazkurullah indal masy'aril haram. Masy'aril haram itu ada masjid di Muzdalifah nama Masy'aril haram. Itu digunakan 2 hari dalam setahun, bisa mungkin 10 ribuan bisa masuk di situ. Ya, tapi tidak digunakan buat salat jamaah karena tidak ada darul muqamah, tidak ada yang tinggal. Sama di Arafah juga boleh orang 1,5 juta sembahyang, tapi tidak digunakan. Itulah hari wukuf, itulah digunakan khatibnya di Saudi sana, imam besarnya mufti itu wukufnya di situ. Jadi khutbah Arafah, setelah itu mereka melakukan salat jamak kasran takdiman di masjid tersebut itu yang masih termasuk Arafah. Ya, itu saja. Dia mau tanya lagi?
Tak pernah haji mau bertanya payah juga ya. Yang sudah haji aja bingung dia. Wa qala wa adkarun wa ad'iyatun makhsusatun bi awqatin wa amikatin muayyanatin. Sunnah membaca zikir dan doa-doa tertentu yang dibaca pada waktu-waktu dan tempat tertentu pula. Wa qad istaw'abaha al-Jalal as-Suyuti fi wadha'ifil yawm wal lailati falyatlubhu. Doa dan zikir ini telah tersusun secukupnya dalam karangan As-Suyuti, Imam Suyuti, ya, wadha'ifil yawm wal lailah, silahkan dicari itu amalan siang dan malam tentang masalah tersebut itu. Nah, ada yang mau tanya? Nanti aku tanya kalau tak mau bertanya. Ya. Faidah ya. Yusannu muta'akkidan ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam walau li ghairi hajjin wa ma'tamirin. Sunnah muakkad yang dianjurkan walaupun bukan orang haji dan atau umrah untuk melakukan ziarah ke makam Habibana sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan beberapa hadis yang menyebutkan keutamaannya. Jadi satu hadis berkata, ujar Nabi, man zarani fi mauti paka'anna mazarani fi hayati. Orang ziarah kepadaku setelah wafatku sama dia ziarah kepadaku ketika hidupku. Tuh ya. Rasulullah SAW berkata, ma min ahadin min ummati yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun dari umatku ucapkan salam kepadaku kecuali aku dikembalikan SWT rohku kepadaku, aku jawab salam mereka. Subhanallah, tentang tersebut itu Rasul berkata lagi, man hajja bi Makkah wa lam yazurni faqad jafani. Orang pergi ke haji ke Makkah tidak ziarah kepadaku sama dia menghindari aku. Tuh, paham tuh? Ziarah tersebut itu sangat penting walaupun tidak termasuk amalan-amalan haji, termasuk sunnah, tapi jangan lupa tentang ziarah tersebut itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, ya, ujar Nabi, man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah kepadaku berhak mendapatkan syafaatku. Jelas ya. Ini hal-hal mesti diperhatikan tentang masalah. Ada yang tanya tuh? Baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang tegaslah baca, jangan orang tidur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Muharram ini banyak yang menaruh makanan di sungai. Ngapa? Ya. Karena katanya ada keturunan. Apakah itu perbuatan syirik? Itu tuh. Nanti penceramah itu udah meninggal deh. Itu kalau kau tanya sama dia habis kau tuh. Meninggal dah ustaznya tuh. Nah, kalau kena dia bid'ah syirik tahu rasa kau. Ya, itu jangan buat-buatlah makanan di kita di Tungkal dulu ada, ya. Dulu apabila bulan tertentu ada tuh. Nanti orang tabuh angin, ya. Nih gendang tarik atau dikasih perahu taruh ayam lemparkan ke sungai itu, manggil angin, ya kan? Ada orang juga namanya mandi siram tuh. Ada juga. Ini hal-hal adat yang masalah seperti itu membahayakan bagi akidah kita juga. Di orang Padang tuh ada labui namanya. Semua tahu tak semua barat karena tuan orang tua kita tuh ada labui, sama juga ke laut itu buangnya, ke laut itu mubazir, ya kan, buang-buang haram, antar ke rumahku aja lah Pak ya, makanan tuh biarlah aku tanggung dengan hantu-hantunya tuh, ya karena ganggu Pak ya, betul, dia takut hantu Ustaz, antar. Satu ketika belum kisah tuh ya, Umar bin Khattab diberitakan dari Nil, yang penguasa sana Amr bin As, ya, sama sahabat Nabi juga, gubernurnya Umar Khattab itu di Madinah, dikirimkan Amirul Mukminin ini hantunya yang di Sungai Nil ini, dia tiap tahun minta korban seorang wanita cantik dikorbankan, Siti kalau tidak air tak mau naik itu airnya.
Sungai Nil itu dulu. Begitu ya kata Umar. Iya. Nih, diambil kertas dirobek sama beliau. Trek coret. Tulis cuma begini. Ini kepada penunggu sungai ini min Umar bin Khattab. Nah, itu ya sudah. Ini dari Umar bin Khattab, antarkan sana. Lemparkan ke sungai. Mau dilemparkan kertas sudah naik ke air. Coba hebatnya imannya orang. Pada kau orang lemparkan ke itu kau ambil pula makanannya dan sekuburan ada tuh. Ampau kah? Ya, ada kan? Nah, tuh nunggu tuh. Era apalagi semangka kah? Tunggu kau kan? Iya, kenapa ikut-ikut begitu? Iyalah, kita paham syirik namanya, menduakan Tuhan. Sama lah nak bikin jambatan, potong sapi, taruh kepalanya ke bawah. Haram tuh dimakan bendanya itu. Paham tak? Nak bikin rumah, potong ayam hitam, kelilingkan rumah. Kenapa? Menyembahkan ke siapa tuh? Itu tadi jelas bulan haram. Dan siapa yang bilang begitu? Tak ada yang melaju begitu. Memang dia ada kelakuan begitu. Ya, itulah tadi tak usahlah kita mengikut yang tidak ada nas itu. Ya, takut dengan hantu-hantu. Kalau takut apa-apa antar ke rumah aku semua makanan kau itu, aku tunggu hantunya. Itu aja lah ya. Nah, kita makan sama-sama, aku bilang sama dia ya. Ayo kau makan, aku makan. Itu aja lah ya. Ngapalah kau nih? Ida-ida aja kelakuan. Nah, itu sajalah. Ada lagi tuh. Allah. Wa syurbu ma'i zamzama mustahabun walau li ghairihima wa warada an afdal miyah hatta minal kautsar. Minum air zam-zam itu adalah sunnah dilakukan sekalipun orang bukan haji dan umrah. Silakan orang pergi haji datang minta dikit, berniatnya yang bujang mudahan dapat bini, yang sudah berbini mudahan dapat anak, yang sudah berbini minta bini lagi. Ya, orang begitu caranya tuh. Yang susah mendapat senang, ya, ya itu mudah kan? Kata Nabi SAW, mau zamzama lima syuribalah. Air zam-zam itu bagi siapa yang meniatkan. Apa saya niatkan? Air zam-zam tidak sama rasanya setiap orang. Kalau kopi sama kan? Kopi sama. Cuma namanya kopi. Kalau zam-zam tidak. Zam-zam itu menurut perasaan kita. Ya, aku pernah ke Paritiga dulu. Ada orang dari haji. Kata kawan haji entah iya entah tidak. Masih gitu lah tungkal. Pergilah aku dikasih zam-zam satu gelas besar beginian. Sekali kurasa bau atap. Kataku ini zam-zam apa? Kata kawan zam-zam atap. Atap kan atau orang atap rumah ya? Ada aja. Nah, orang gelas kecil-kecil dah. Dia bilang Ustaz kecil. Kalau nak besar begini kita pergi dewe Mekah tu, nak minum, mandi. Sedap. Ya syukur dikasih orang sedikit. Paham? Diniatkan itu yang utama kalau dari Mekah tu. Khusus hadiah Mekah itu zam-zam. Kalau Madinah tu korma ajwa namanya. Paham? Tidak ada pergi orang haji. Minta doanya. Orang haji itu mustajab doanya kata Umar bin Khattab. Selesai bulan haji, bulan Dzulhijjah, kemudian sebulan bulan Muharram, sebulan bulan Safar, dan 10 hari bulan Rabiul Awwal. 2 hari sebelum kelahiran Rasulullah itu masih mustajab doanya. Nah, sekarang boleh pergi ke situ. Ya, tak berbalik pula kau beliin korban pasar antar ke rumah dia. Doakan Pak kami loh. Nah, gitu, paham? Iya, bujang-bujang lapuknya. Allahu Akbar. Ada lagi tuh? Ya, dikatakan ada disebutkan bahwa air zam-zam adalah air yang paling afdal, sehingga kalaupun dibanding dengan air telaga Kautsar tetap zam-zam yang lebih afdal. Ada waktu masih? Karena zam-zam itu pada 4 sumber di kitab Akhbar Makkah itu karangan Imam Abil Walid Al-Azraqi. 4 sumber. Pertama sumber itu di bawah Ka'bah itu. Yang kedua di Bukit Safa. Kan Marwah itu Safa itu maksudnya Jabal Abi Qubais. Yang ketiga Ma'un Nil, Nahrun Nil, Sungai Nil di Afrika sana antara Mesir sampai ke Sudan, daerah situ ya. Itu panjang, paling panjang dunia sungai Nil itu. Ya, itu yang dilarutkan Nabi Musa. Ya, itu kemudian yang keempat Ma'ul Kautsari. Sana lain alamnya. Jadi 4 bawah Ka'bah, kemudian Safa Marwah itu, kemudian lagi yang ketiga Sungai Nil, keempat Sungai Al-Kautsar. Nah, itu
Zam-zam namanya ya. Ada yang tanya lagi? Faslun fi muharramatil ihram. Ini satu pasal tentang larangan-larangan dikala sedang berihram. Yahrumu bihramin ala rajulin wa unsa wat'un li ayatin Al-Baqarah fala rafatha ay la tarfuthu war rafasu mufassarun bil wat'i wa yafsudu bil hajju wal umratu. Diharamkan bagi lelaki dan wanita sedang ihram beberapa hal. Pertama, persetubuhan. Tuh. Paham dah tuh? Sempat aja ya. Tuh. Itu tadi tuh. Jadi diingatkan tuh masalah besar. Sebagai berdasarkan ayat 197 surah Al-Baqarah. Ya, dikatakan fala rafatha al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, rafatha itu mana di situ dimanakan oleh ulama? Kenapa dikatakan rafas? Di sini ditafsirkan dengan persetubuhan. Lantaran melanggar rafas ini maka haji dan umrahnya menjadi rusak. Maka orang pergi haji itu ada namanya dua tahallul. Tahallul awal, tahallul tsani, nafaru awal, nafar tsani. Jadi kalau kerja dua dari yang tiga itu hasil tahallul awal. Tiga-tiganya tahallul tsani. Nanti kita ke Mekah lah. Dari Mekah kan ke satu hari di sebelum Arafah itu kita berniat mandi ihram, pakaian ihram, sunat ihram, baru kita mau berniat labbaik Allahumma hajjan. Pergi kita ke Arafah. Arafah nanti wukuf di situ. Nanti kita berlangsungkan perjalanan ya ke Muzdalifah, ambil batu, kemudian kita melontar di Mina, bermalam di Mina, gitu kan? Nah, ternyata dari Arafah Muzdalifah ke Mina orang pada melontar. Kamu melontar juga, melontar bini. Itu namanya belum tahallul awal. Itu rusak hajinya, kedua berdosa, ketiga tahun depan mesti diulangi, yang keempat dilangsungkan tuh hajinya, yang kelima dendanya 7 ekor kambing atau 1 ekor onta atau 1 ekor sapi. Dengar tuh torpedo tuh. Enak aja kau. Yang bayar tuh kau, bukan bini. Paham? Ya, orang pergi haji ini kadang tak tahulah. Maka rafas itu kata Allah, tuh hati-hati tuh merusak. Ya. Jadi tahallul awal tuh. Nah, kalau sudah melontar akabah itu namanya tahallul awal. Halal semuanya kalau satu hubungan suami istri. Nanti kita berapa hari sekian di Mina, nanti kita ke Mekah, kita tawaf sa'i, kita tahallul tsani. Selesai, halal semuanya, yang penting itu suami atau istrinya. Bukan halal semua tuh bini orang, laki orang tak boleh. Dengar, tuh kuping peka diberitahu masih tak paham, memang batu. Iya. Payah betul diajari. Saya kalau menasih pemarahan kata orang bilang. Iyalah, dimarahi ya. Jelas. Terus sekarang haji kalau daftar 30 tahun lagi kalau ada umur. Ini 40 tahun, 30 tahun lagi. Tadi hidup lagi jangan-jangannya. Sekarang udah bengkok-bengkok. Betul tak? Apalagi yang umur 70 tuh, tunggu sajalah nisan tuh. Dan ya puasa Allah cuma lagi, betul tak? Iya, tapi daftar juga lah. Jangan tak daftar. Karena orang mendaftar sudah ada daftar tamu Allah. Kalau kau meninggal, mendaftar sudah, menyetor udah, tak sempat pergi, Allah berikan pahala haji sampai hari kiamat. Hebat. Daripada kau punya duit tak mau daftar, asal dapat duit dikit kawin. Ini kelakuan kau. Bikin peler jangan kerjaan. Nah, sedapat duit mulai kawin. Haji dah. Duit ada, kesempatan ada, tak mau pergi. Kenapa dah pergi? Anak masih kecil, dia bilang. Tahun depan keluar yang kecil, bila dah pergi? Kenapa dah pergi? Alasan aku ni anak calon jadi bupati. Tak jadi, duit lebih banyak, tak jadi juga.
meninggal dunia, baru diancam Rasulullah. Ujar Nabi, man malaka zadan warahilatan tuballigh ila baitil haram wa lam yahujja in syaa'a ayyamuta yahudiyan aw nasraniya. Man sudah punya perbekalan, punya duit, ada kendaraan, tak mau pergi juga mati, dua pilih, nak cara Yahudi kah, nak cara Nasrani kah, wal iyadu billah. Kenapa? Baca. Ada yang mau tanya lagi? Nah, tuh. Ngeri dah dia. Tuh. Ya, biarkan tuh belum adzan sebelah sana. Masih ada suara orang. Ya, ini belum bunyi biar. Nah. Karena ada yang mau tanya lagi tuh. Ya, nanti ini malam ke Senin, malam Jumat baru ketemu lagi ada. Nah, itulah tadi. Karena tanya tuh di situ Kalau datang ke rumah bawa beras. Iya, nyusahin aja. Datang malam makan sama Ustaz. Balik kenyang, balik ngata pula. Ya, sekarang tanya saya sekarang lah ya. Untuk itu. Kalau tanya sama tuh yang jaga HP itu, tanyakan, dijawab tentang hal itu. Mudah-mudahan ya daftarkan diri sebagai tamu Allah SWT, yaitu satu keuntungan. Ada nanti terserah nak tua kan, nak muda kan, saya berangkat, yang penting kamu sudah mendaftar, kasihkan di situ, engkau sudah terhitung ngantri sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham dah tuh? Ya, mudah-mudahan ada manfaat seperti ini ya. Ini Allahu Akbar tentang masalah ini. Mudah-mudahan kita diberi Allah SWT satu kenikmatan sehingga Allah tak cabut kita kecuali kita dapat menunaikan ibadah haji, umrah, dan dapat menengok batu syurga, ya ada Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Mudah-mudahan Allah berikan berulang kali seperti itu. Kita juga ingatkan, insyaallah kita hidup berakal, mati beriman. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.